Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syarra la ilaha illallah wa syarra anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallama tasliman katsiran ma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berberkah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada lanjutan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita pelajari tanda-tanda fi'il dan juga tanda-tanda huruf. Tanda-tanda isim juga alhamdulillah sudah berlalu. Jadi kita sudah mengetahui apa itu isim dan apa tanda-tandanya. Begitu juga apa itu fi'il, begitu juga apa tanda-tandanya. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah sekarang kita akan memasuki yang namanya i'rab. I'rab ini adalah hal yang membuat isim itu berubah-ubah atau fi'il itu berubah-ubah. Makanya penting diketahui i'rab. Kenapa contohnya dalam Al-Quran kata Allah itu berubah-ubah? Contohnya kita baca wa kana Allahu sami'an alima. Innallaha sami'un alimun. Contohnya kenapa berubah-ubah itu? Itulah i'rab. I'rab sebagaimana dikata Ibnu Ajurrum, tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah tagyiru, perubahan yang terjadi di akhir kata. Definisi i'rab ya adalah jadi tagyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata-kata. Jadi i'rab itu yang dibahas adalah perubahan yang di akhir kata, bukan di awal. Akhir kata itu yang bahas i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, dikarenakan berbeda-bedanya ikhtilaf, berbeda-bedanya amil-amil yang masuk pada kata itu. Jadi yang menyebabkan perubahan yang terjadi di akhir kata adalah amil-amil yang masuk padanya. Lafzan atau takdiran, dilafalkan atau diperkira-kirakan. Contoh begini, ini maksudnya. Yang bisa sebenarnya kasih contoh dari sini, cuma supaya banyak berdiri, banyak bergerak. Masa tidak ada tarik sini, tidak apa-apa. Oke. Itulah i'rab, perubahan yang terjadi di akhir kata karena berbeda-bedanya amil yang masuk kepadanya. Perubahan itu kadang dilafalkan, kadang juga tidak bisa dilafalkan, hanya ada di benak kita, hanya diperkira-kirakan. Begini maksudnya. Perubahan yang terjadi di akhir, kalau dicontohkan ya, tubuh manusia. Tubuh manusia ini tidak berubah-ubah di tubuh manusia. Tapi tubuh manusia ini contohnya, terkadang suatu ketika menggigil ki. Ada yang menyebabkan perubahan itu. Apa yang menyebabkannya? Cuaca. Kadang juga kapi-kapi ki, kepanasan ki. Cuaca juga. Cuaca itu adalah amil. Dia mempengaruhi. Jadi dampak perubahan yang ada pada barang karena adanya faktor-faktor yang merubah kita. Juga bukan cuaca. Faktor lain contohnya ketakutan. Biasa pernah menggigil ki, atau khawatir ki, cemas ki, gara-gara khawatiran. Itu semuanya, atau marah mungkin cuaca dingin. Tapi ketika marah bambang. Nah, itu namanya apa? Amil. Hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi barang kita. Kata-kata dalam bahasa Arab itu juga demikian. Yaitu ada kata-kata yang berubah-ubah akhirnya. Dan itulah i'rab ya. Jadi contohnya i'rab perubahan yang terjadi di akhir kata. Jadi sekali lagi contoh. Kata Allahu ya. Kata Allah. Kadang awalnya tidak berubah-ubah. Yang diurusi oleh nahwu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Biasa kita baca kana Allahu sami'an alima. Kadang juga dibaca innallaha minallahi. Lihat, kata Allah berubah-ubah. Apa yang berubah? Akhirnya berubah-ubah. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Karena berbeda-bedanya amil. Ini amil. Jadi amil itu adalah hal yang mempengaruhi kata yang ada setelahnya. Maka itu amil. Jadi apabila ada kata
Nah, pengaruhi kata yang ada setelahnya, maka itu adalah amil. Contohnya ini kana. Isim apapun yang ada setelah kana pasti dirapaki. Kana Zaidun. Kana Zaidun. Kanat Fatimatu. Adalah Fatimah. Pasti. Ini amil yang merubah. Jadi ini adalah amil. Ini namanya amil. Dia yang merubah-rubah kata yang ada setelahnya. Sama dengan inna. Inna Zaidan. Inna Fatimata. Itu dia. Begitu juga min Zaidin. Min Fatimata. Maaf ya, ada sebabnya. Ini dijar juga, tapi tanda jarnya fathah. Jadi inilah yang dimaksud dengan apa? Amil. Jadi berubah-ubah harakat akhir pada kata Allah. Apa yang merubahnya? Bukan merubah sendiri, tapi amil-amil. Ini namanya amil. Yang masuk kepadanya, yang masuk pada kata tersebut. Itu poin pertama. Barangkali bisa dipahami ya. Jadi, Andre ini baca bulelengi, alhamdulillahi, kenapa tidak dibaca lillahu contohnya? Lillaha, kan ada lam sebelum Allah. Alhamdulillahi. Rabbi, kenapa tidak alamuna? Kenapa tidak Rabbi? Kenapa dibaca Rabbi? Kenapa tidak dibaca Rabbah? Atau Rabbus samawati wal, kadang Rabbus samawati. Kenapa Rabbus samawati, Rabbu as-samawati wal ardi. Nah, kenapa dibaca Rabbu di sini? Samawati, ardi di sini. Padahal Rabbil alamin pada surat Al-Fatihah, Rabbil alamin. Kenapa dibaca di Rabbu di sana, di sini dibaca Rabbi? Apa sebabnya? Ada amil yang di depannya. Ada yang mempengaruhi. Lihat, kita lihat ada apa di depannya. Jadi, itu begitu caranya. Ada apa? Rabbu, oh tidak ada, berarti dia mubtada. Rabbil alamin, oh lillahi. Dia itu adalah sifat bagi Allah. Lillahi, lillahi, maka ini sifat Rabbil alamin. Seperti itu. Makanya inilah yang dimaksud dengan i'rab, perubahan yang terjadi di akhir kata karena berbeda-beda. Kenapa berubah-ubah akhir katanya? Karena amil yang masuk kepadanya berbeda-beda. Itu poin pertama, i'rab. Bisa tulis ini? Itu dia. Banyak dalam Al-Quran kan kata yang kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Al-muslimuna kadang dibaca muslimina. Mu'minina kadang dibaca mu'minuna. Yang disebabkan oleh berbeda-bedanya atau beragamnya amil-amil yang masuk kepadanya. Itulah definisi Allah. Yang dimaksud dengan amil adalah hal-hal yang mempengaruhi kata setelahnya. Itulah amil. Yang terjadi di akhir kata. Oleh amil-amil yang masuk kepadanya. Berbeda-beda atau beragamnya amil. Amil ini yang masuk maka merapat. Amil ini menasab. Itu contohnya. Allahu, contohnya. Itu perubahan pada kata Allah. Kana Allahu, inna Allah, minallahi. Itu contoh perubahan yang terjadi di akhir kata. Inna Allah. Kadang kata, kadang bukan. Amil itu kadang kata, kadang bukan kata. Ya, amil adalah hal, makanya hal.
Belum perlu kirim ke bawah. Ya. Yang jadi amil itu jadi adakah semacam kelompok huruf jar atau bilang? Iya, huruf jar itu amil. Yang pasti seluruh kata atau seluruh hal. Kenapa begini? Segala hal yang mempengaruhi kata setelahnya maka itu amil. Segala hal, kenapa bukan saya katakan segala kata? Karena amil itu ada dua. Ada amil dalam bentuk kata, ada juga amil bukan dalam bentuk kata, dalam bentuk posisi, kondisi. Contoh begini. Kalau dalam bentuk kata contohnya, kana mempengaruhi. Berarti kana adalah amil. Mempengaruhi kata setelah kana. Ini amil kata, amil yang diucapkan. Diistilahkan dalam ilmu nahwu amilul lafzi, amil yang diucapkan. Inna min, huruf jar termasuk, huruf nasab termasuk. Namun ada juga amil yang tidak diucapkan. Contoh, mubtada. Kenapa dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dibaca alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdulillahi. Kenapa tidak dibaca alhamdah atau alhamdi? Ada yang menyebabkannya. Penyebabnya itu namanya amil. Apa amilnya? Nah, tidak ada kata-kata sebelumnya. Dikatakan karena dia berada di awal kata, maka itu adalah amil. Posisinya karena diposisikan di awal kata, maka itulah amil. Makanya dikatakan apa sebabnya dirafa? Lil ibtida'i, karena dia mubtada. Karena dia ditempatkan di awal kata. Jadi amilnya bukan sesuatu yang diucapkan, tapi apa? Dipahami ya, di posisi di awal. Ingat, yang dimaksud awal kata bukan berarti tidak ada sama sekali di awalnya. Enggak, termasuk boleh. Tidak ada sama sekali di awalnya. Kadang juga dalam jumlah kalimat. Contoh, Zahaba Zaidun ilal masjid. Allah, aku taruh lagi. Contoh. Contoh. Zaidun zahibun, berangkat. Ini Zaidun zahibun ilal masjid. Zaid berangkat ke masjid. Oke. Jadi dikatakan Zaidun rajulun salihun. Lihat, Zaid berangkat ke masjid. Kenapa di damma ini dirapaki? Jawabannya karena dia berada di mubtada, berada di awal kata. Oke. Ini ya, kenapa dirapaki, didammai? Juga mubtada. Kenapa mubtada? Zaid berangkat ke masjid. Mubtada khabar itu sudah dalam bahasa Indonesia itu sudah kalimat yang sempurna. Zaid berangkat ke masjid. Titik sampai di situ. Berarti selesai penjelasan kita tentang Zaid. Nah, jelaskan ini lagi. Zaid adalah orang yang saleh. Berarti ini mubtada juga. Awal juga berada di awal. Mungkin dipaham ya? Jadi tidak selamanya mubtada betul. Yang isim yang disebutkan di awal kata pasti mubtada. Itu betul. Tapi tidak mesti harus di awal kata, tapi awal kalimat juga adalah mubtada. Pahami? Mudah-mudahan paham. Setelah titik tuh, kan sudah kalimat sempurna. Zaid berangkat ke masjid. Titik. Itu sudah subjek dan predikat. Yang kita sudah menjelaskan siapa itu Zaid. Zaid berangkat ke masjid. Baru dijelaskan lagi Zaid kedua kalinya. Zaid adalah orang yang saleh. Berarti Zaid ini adalah awal juga, awal kata juga. Seperti itu. Itulah dikatakan amil. Tapi amilnya ini apakah diucapkan, dilafazkan? Tidak, hanya dipahami. Makanya diistilahkan amilun maknawi. Amilun
maknawi, hanya dipahami karena dia berada di awal kata. Mudah-mudahan insyaallah dengan banyak contoh akan dipelajari, akan ditahu nih. Ada juga amil maknawi selain mubtada, ibtida. Amil maknawi selanjutnya adalah pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu contohnya apa ya? Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Kenapa na'budah? Kenapa bukan na'budah? Na'bud. Jawabannya ada amil yang membuat fi'il mudhari ini dirafa. Na'budu, kami menyembah. Apa amilnya? Amilnya adalah fi'il mudhari itu dirafa, kaidahnya ketika tidak ada penasab dan penjazam yang masuk kepadanya, maka secara otomatis fi'il mudhari itu dirafa. Jadi apa amilnya ini? Amilnya sehingga dia dirafa karena tidak adanya penasab dan penjazam yang masuk kepadanya, maka dia dirafa. Harap dipahami. Makanya diistilahkan ini apa amilnya? Kalau ini tidak, ini namanya at-tajarrud. Apa artinya tajarrud? Terbebas. Maksudnya terbebas apa? Terbebas dari penasab dan penjazam. Jadi amil itu kembali kepada ini. Amil itu ada dua. Ada amilun yang diucapkan seperti tadi, innallaha kana zaidun. Itu mempengaruhi Allah. Tapi ketika ayatul kursi, Allahu la ilaha. Kenapa apa amilnya ini? Dia berada di awal ayat. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Apa amilnya? Amilnya adalah posisinya berada di awal. Artinya mubtada. Sehingga dia dirafa. Seperti itulah. Jadi kenapa tidak didefinisikan amil itu adalah kata yang mempengaruhi kata setelahnya? Tidak. Ada amil bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk posisi dan juga terbebas. Ini tidak diucapkan, tapi dipahami. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di poin ini ya. Jadi i'rab itu perubahan yang terjadi di mananya kata? Di akhir kata. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Karena adanya amil yang berbeda-beda. Maka itu adalah i'rab. Ibnu Jurun juga mengatakan, ini yang agak i'rab itu lafzan atau taqdiran. Kadang diucapkan, kadang perubahan itu cuma diperkira-kirakan. Hanya ada dalam benak dan hati. Maksudnya, ini bentuk i'rab. Jadi i'rab itu ada dua. Ada i'rab yang diucapkan, ada i'rab yang diperkira-kirakan. Contoh ini. Contoh tadi ya. Kana Zaidun. Ini perubahannya jelas kita ucapkan. Inna Zaidan min Zaidin. Perubahannya jelas kita ucapkan. Tapi ada perubahan itu tidak jelas. Contoh. Kanal huda. Innal huda minal huda. Mana perubahan yang terjadi di akhir kata? Padahal amil yang masuk kepada itu juga jadi inna. Apa sebabnya? Kita katakan, ulama mengatakan apabila huruf alif, ini namanya alif maksurah. Alifun maqsurah. Alif maksurah artinya alif yang pendek. Ada alif mamdudah yang naik ya. Contohnya qala. Ini namanya alif panjang. Alifun mamdudatun. Ini alif mamdudah. Seperti itu. Alif dalam bahasa Arab itu adalah huruf mati. Apa maksudnya huruf mati? Tidak boleh dikasih harakat. Yang ada harakatnya itu hamzah. Ini hamzah. Tapi alif adalah huruf mati dalam bahasa Arab. Huruf mati dalam bahasa Arab. Cari lagi dalam Al-Quran ada alif yang diharakatkan. Tidak. Pasti mati. Pasti huruf mati.
Bahkan di sukun pun tidak ada alif itu. Cari maki alif yang di sukun. Tidak ada alif yang di sukun. Makanya baca-bacaan atau tuaya nak supaya banyak kisiba ini bete tahu. Nak ke alif kaubah. Kenapa dia mengatakan? Karena alif tidak ada yang disukun. Iya betul tidak disukun karena memang huruf mati alif. Buat apa disukun? Andre nia nak kan begitu baca-bacaan atau tuaya. Nak ke alif kau bah. Kenapa Andre ini bete gimana dibacanya? Alif kan cari maki dalam huruf tidak disukun. Memang tidak boleh dikasih harakat, baik sukun atau fathah atau kasrah. Karena alif memang pada dasarnya mati, huruf mati. Huruf yang tidak boleh dikasih harakat. Kaitannya dengan pembelajaran kita. Kana Zaidun. I'rab kan apa lagi i'rab tapi akhir kata. Akhir katanya huda apa? Huruf alif. Alif dalam bahasa Arab tidak boleh dikasih harakat. Jadi mana yang perubahan? Tidak boleh kita baca hadius, melanggar. Karena alif itu tidak boleh kasih harakat. Inna Zaidaan Hudai. Salah. Tidak boleh dikasih harakat ini. Makanya kita katakan berarti i'rabnya ini kita tahu ada perubahan. Kita tahu ada perubahan, tetapi tidak bisa diucapkan, hanya ada diperkira-kirakan. Ini maksudnya Imam Jurum, i'rab itu kadang dilafazkan dan juga kadang takdiran diperkira-kirakan ini. I'rab ini hanya ada di benak kita, perubahannya hanya ada pada hati dan benak kita. Tidak bisa di lidah kita. Kalau ini di lidah, diucapkan di lidah. Kana Zaidun, inna Zaidan min Zaidin. Seperti itu. Ulama mengatakan apabila akhirnya adalah alif, itu berarti sebab i'rabnya diperkira-kirakan. Liarakku saya sehingga tidak kutahu di mana kusimpan spidolku. Aku taruh spidolku. Nah, ini mengatakan karena alif huruf mati, apa sebabnya i'rab diperkira-kirakan? Karena tidak bisa diucapkan. Oh, berarti lit ta'adzuri, karena beruzur. Lit ta'adzuri, karena beruzur ke, sehingga tidak bisa diucapkan i'rabnya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Bisa kita lihat perbedaan ini. I'rab yang dilafazkan dan i'rab yang diperkira-kirakan. Silakan tulis. Ya. Itu yang mengubah aturannya bilang harus Saidu, Saidan, Saidin. Yang mengubah itu akhirnya Ini ada aturannya maksudnya. ada aturan. Ada aturannya. Iya. Nanti akan kita bertahap. Aturannya kana itu merafa isim dan menasab khabar. Aturannya inna menasab isim merafa khabar. Min itu akan kana dan teman-temannya. Iya. Ya, ada. Maknawi. Lafzi artinya amil yang kita ucapkan. Contohnya kana, inna, min. Itu dilafazkan. Ada juga maknawi, tidak dilafazkan.
Jadi bagaimana pekan depan dengan Pak Gu? Ya, lanjut lagi untuk satu. Wih, lanjut lagi untuk saat ini. Alhamdulillah. Jadi tetap juga suruh lanjut. Masalah kayak Jangan cari hari yang lain, hari selain hari kerja. Oke, bisa. Oke. Sekarang ada juga hal selain beruzur, ta'adzur, ada hal lain yang bisa membuat i'rab itu tidak bisa diucapkan. Berat, asikal. Yaitu bagaimana? Contoh. Ini bisa disandingkan ya. Kata yang diakhiri dengan ya. Kanal qadi. Innal qadiyah. Ini dinampakkan jadi. Minal qadi. Tidak nampakkan juga. Jadi pada perihal yang akhirnya adalah ya, maka dia itu hanya di i'rab yang dilafazkan pada ketika dinasab, ketika akhirnya fathah. Innal qadiyah. Tapi ketika dhammah dan ya itu berat di lidahnya orang Arab, sangat sedikit itu sangat sedikit itu ya yang didhammah. Dalam Al-Quran coba bisa carikan ya yang terdhammah. Ya pada akhir kemudian dhammah jelas tidak ada. Begitu juga terjar qadi. Ya akhir yang dijar di kasrah tidak ada itu. Tidak ada juga. Padahal boleh. Beda ini kalau ini memang tidak beruzur. Tidak boleh. Tapi ya itu pada dasarnya kan bisa dikasih harakat. Makanya apa alasannya? Oh, karena dhammah itu berat bagi orang Arab untuk meletakkannya pada huruf ya. Begitu juga berat bagi orang Arab kasrah meletakkan pada huruf iya. Biasanya ya itu ya disukun. Dimatikan minal muslimina. Jadi ini alasannya berat. Berat kalau orang Indonesia apa? Kadiyu. Ringan sekali kadi. Itu lidah orang Indonesia, tapi orang Arab perasaannya, zoknya, rasanya orang Arab, mereka mengatakan ini asikal berat bagi kami untuk melapaskan qadiyu atau apa saja yang ayatul kursiyu, ya akhirnya ayatul kursi oke, qara'tu ra'aitu kursiyan, ishtaraitu kursiyan, tapi kanal kursiyu tidak boleh. Saya membeli kursi, ishtaraitu kursiyan, tapi ketika didammai kanal kursiyu enggak, atau dijarki minal kursi lah tidak. Makanya orang Arab mengatakan ini thiqal, berat di lidah kami apabila huruf ya yang berakhir kemudian mau didamma ataupun juga di kasrah, itu berat. Jadi salah satu yang membuat i'rab itu diperkira-kirakan bukan cuma karena beruzur at-ta'adzur, tapi juga asikal, berat. Bisa Ki tulis ini. jadi kalau qala Syafi'i. Ya, Syafi'i, tidak Syafi'i. Dibaca Syafi'i. Nah, tidak baca Syafi'i. Hadi. Apa? Hadi. Kalau misalnya enggak, sebenarnya tidak. Karena ya di akhirnya hadyu. Enggak, ya yang awalnya kasrah. Ya yang sebelumnya adalah kasrah. Itu, ya yang awalnya kasrah. Itu dia. Qadi, kursi, Syafi'i. Tidak boleh Syafi'i. Qala Syafi'i. Tidak boleh. Qala Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i. Qad ra'aitu Syafi'iyan, boleh. Atau sekalian sambung ita marbutah. Qala Syafi'iyatu. Karena bukan mia yang akhirnya.
Berkata Hambali. Tidak boleh. Hanafi. Tapi kasih gak Hanafiyatu. Jangan boleh. Kasih tak. Jangan jadikan akhir. Hadiyan balighal Ka'bah itu pun di fathah. Ada tidak hadiyan yang di dhammah? Kayaknya tidak. Itu hadiyan balighal Ka'bah. Tidak ada. Walal hadiyah. Hadiyah juga di fathah. Bukan kasrah atau dhammah. Walal hadiyah walal qalaida wala amina baital harama yabtagun, itu hadiah di situ di fathah. Hatta yablugul hadyu mahillah. Hatta yablugh, coba kita lihat. Berat. Jadi tidak berubah ini. Wal hadyu fa'ilu wa manfulun bihi wal jumlatu mustabiyatu ma'aman hatta yablugha anna fi mahalli jar. Mana itu? Iya, hadyu. Coba apa i'rabnya? Ini hadiah. Ismun majrur. Ru'usakum hatta yablughal hadyu. Hatta yablughal hadyu. Fa'il maf'ul zahir berarti yang dikasrah. Hadyu. Ya yang sebelumnya dikasrah. Ya yang sebelumnya dikasrah. Itu dia. Dan dirapat dengan alamat dhammatun zahirah. Iya, ya yang dikasrah. Qadi. Ngapa ki? Tete siguran tinro. Oh. Lanjut saya. Oh, kita hikmah. Bukan gitu. Oh, Pak Kandem. Oh, Pak Ustaz Misbah. Masya Allah. Fikal. Terkadang juga sebab i'rab itu diperkira-kirakan. Ini bagus ya Ustaz Rehan. Ya yang sebelumnya di kasrah. Ya yang sebelumnya di kasrah. Adalah sebab tidak diperkira-kirakan juga adalah selain ini as-sikal dan juga ta'adzur, ada juga adalah apa ya? Al-munasabah. Kecocokan. Maksudnya bagaimana? Contohnya Zaidku, anakku contohnya ya. Ada beberapa, saya punya anak Zaid, tetanggaku punya anak juga Zaid. Makanya saya katakan Zaidku atau kitabun ya. Karena contohnya kitabun ya. Kan karena kitabun. Sebentar. Kita rubah supaya bisa lebih mudah dipahami. Ya. Karena kitabun. Kitabun inna kitaban min kitabin. Oke. Tapi kalau bersambung dengan ya mutakallim contohnya. Karena bukuku adalah bukuku.
kitabi. Hilang mianunya, dammanya. Inna kitabi, hilang mi fathahnya. Min kitabi. Nah, kasranya ini bukan kasrah jar. Nanti dijelaskan. Lihat, adalah bukuku. Sesungguhnya bukuku, dari bukuku. Ini ya namanya ya apa? Ya mutakallim. Ya'u mutakallim. Kenapa mutakallim? Pembicara. Pembicara itu kalau tidak mengatakan saya, kami. Pembicara pasti. Kalau nagan tidak sebut namanya, nak katakannya apa? Saya atau kami. Makanya dikatakan ya mutakallim, pembicara. Yang ditemani berbicara namanya mukhatab. Yang ditemani berbicara. Makanya orang berkhutbah itu karena orang nak ceritai. Oke. Ya mutakallim, ya pembicara, menunjukkan kemunyaan. Apabila ada isim masuk kepadanya atau bersambung dengan yang mutakallim, maka i'rabnya itu semuanya harus diperkira-kirakan. Kenapa harus diperkira-kirakan? Harus harakat yang dikasihkan pada huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kita apa? Ba. Harakat yang diberikan adalah harakat yang cocok dengan ya. Apa harakat yang cocok dengan ya? Kasrah. Makanya diistilahkan ini dengan al-munasabah. Biasa ustaz biasa nabilangi orangnya mengirapkah listighalil mahalli biharakatin munasibatin. Kenapa tidak didammai? Kita katakan karena tempatnya dammah telah terisi dengan harakat yang cocok dengan ya. Sudah diambil alih nih. Tempatnya dammah dengan harakat yang cocok dengan ya. Begitu juga tempatnya fathah, inna kitabah, kan jelek kita inna kitabai. Enggak. Makanya karena tempatnya fathah telah diisi oleh harakat yang cocok dengan ya, yaitu kasrah. Ini ya bagaimana? Ini juga bukan kasrah huruf jar ini. Bukan kasrah jar ini, bukan tanda jar. Akan tetapi kasrahnya ini adalah kasrah yang sejalan dengan ya. Jadi bukan kasrah ini kitabi. Akan tetapi kasrah sama dengan ini. Kasrah yang sejalan dengan ya. Jadi salah satu yang membuat i'rab itu mesti kita perkira-kirakan. Kita tahu ini dirapak karena ada kana, dinasab karena ada inna, dijar karena ada huruf jar min. Akan tetapi tidak bisa diucapkan i'rab itu, hanya ada di benak kita. Kenapa? Tempatnya sudah terisi. Makanya ulama mengatakan sebabnya i'rab ini diperkira-kirakan adalah al-munasabah, kecocokan. Munasabah. Seperti itu. Ini sebab-sebab i'rab diperkira-kirakan. Jadi Pak Kuapak juga dulu jadi penghulu. Beliau, Masya Allah.
Ya, salah satu tanda nasab dhammah. Rafa. Rafa. Nasab. Fathah. Jar kasrah. Salah satu tandanya, bukan. Makanya setelah i'rab akan dipelajari apa-apa tanda-tanda i'rab, apa itu tanda rafa, tanda yang bis, apa tanda-tanda nasab, apa tanda-tanda jar. Agak mudah itu, insyaallah. Jadi sebabnya i'rab itu diperkirakan pertama ta'assub, bukan dimunasab. Masih ada dua. Masih ada dua. Contoh. Selanjutnya, wakaf. Berhenti juga itu adalah sebab i'rab diperkira-kirakan. Qul a'udzu birabbin nasi. Coba kita lihat. Coba kita lihat surat An-Nas. Surat An-Nas maktubatan. Surat An-Nas maktubah. Ya. Ngantuk ini. Nyaman. Nyaman. Jangan berhenti bermalam. Bukan jadi. Apa ini munasabah? Munasabah kecocokan. Karena yang cocok dengan harakat, yang cocok dengan huruf ya adalah harakat kasrah. Makanya na geser ki dammanya, na geser ki fathahnya, bahkan menggeser kasrah yang merupakan tanda jar. Kita lihat nih. Kapan orang berhenti? Kul yang di atas. Tidak nampak. Kenapa nama mati di atas? Oh, ada. Tidak tersambung tadi. Mana kau? Oh, pakai masa juga ya. Multi mana multi? Ini. Connect. Oke. Lihat nih. Qul a'udzu birabbin nas. Kapan berhenti baru dibaca nas salah. Padahal harusnya dijar karena dia mudhaf ilaihi. Malikin nasi. Tidak boleh, harus malikin nas. Ilahin nas. Jadi yang membuat i'rab itu juga diperkira-kirakan adalah wakaf. Itu sebab i'rabnya. Bisa contohnya nih, bisa ditulis contohnya nih. Qul a'udzu bin nas. Malikin nasi. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jadi wakaf itu juga membuat i'rab itu diperkira-kirakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alaminah. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahimi. Malik yaumiddin, bukan Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'inu. Itu sudah diperkira-kirakan semuanya. Jadi wakaf. Bertambah alat fitness tau Ustaz? Belum, Pi? Apa? Apa yang baru? Yang diangkat. Oh, sudah mobil baru? Oh, ada begini biasa. Iya, ada dari Emberan, iya. Ada. Membuat begitu apa? Bagus supaya bisa. Ah. Sebuah batik juga. Iya, bagus.
Saya belum pernah ada kesempatan ke sana. Kata bang, enak kalau jalan dari KUA. Oh, masya Allah. Oh, Lumpangan. Oh, di Lumpangan kiri masuk Lumpangan. Iya, ya biasa. Saya juga biasa sih dari sini ke Lumpangan, Batibala. Cuma kalau sendiri-sendiri pagi-pagi nonton tawasu. Saya pernah di Kairo, pernah begitu. Baru perumahan yang belum selesai. Mati kan, andai kan ada sekitar 10-an ekor. Malam hari naik sepeda. Untung turunan. Jadi saya itu memang kuayungi menyelamatkan diri. Mana yang tidak capek kak? Karena kapan mati kak? Pasti. Nah, paling tidak cedera lah. Kalau nak keroyok kan. Kayak kadang itu kalau sepeda pagi-pagi mengkhawatirkan juga. Kalau siang kapan apalagi kalau rombongan ki. Ya sore. Kalau rombongan bagus. Ya. Malam atau subuh pagi-pagi. Ada lagi yang membuat i'rab itu diperkira-kirakan. Diistilahkan oleh ulama al-hikayah. Kalau tadi wakaf. I'rab itu diperkira-kirakan ketika kita menghikayatkan. Al-hikayah itu. Apa maksudnya, bagaimana hikayah? Contoh sama al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ini kan pepatah ya. Jadi walaupun ada kata a'lamu al-ilmu harus nurun. Atau a'taqidu, saya meyakini. Al-ilmu nurun. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya kan andaikan bukan hikayat. Contoh, saya meyakini Zaid itu guru. Taqidu Zaidan ustadzan. Saya meyakini Zaid karena posisinya dia dinasab karena dua-duanya maf'ulun bihi kedua. Dia yang kita yakini, dia objek. Saya meyakini berarti pelakunya adalah saya. Kata kerjanya adalah meyakini. Apa meyakini? Zaid adalah guru. Ini objek, ini juga objek kedua. Ada beberapa fiil menasab dua maf'ul, menyangka juga. Dhanantu, saya menyangka Zaid itu adalah guru. Tapi kenapa di sini? Kenapa bukan a'taqidul ilma nuran? Apa sebabnya? Jawabannya, kata ilmu nurun ini adalah saya mengutip, menghikayatkan, mengutip perkataannya orang. Perkataan orang dikutip, jangan korobah-robai. Kita hikayatkan sebagaimana mestinya. Ketika Nabi bilang ilmu nurun, ya begitu juga. Jangan usah midi roba-roba seperti ini. Jangan dijadikan sebagai bahan kaidah. Cukuplah kaidah i'rab itu ada di benak kita, tidak bisa diucapkan. Hanya di benak. Bisa dipahami ini? Jadi sebagaimana kita mendengar, seperti itulah kita kisahkan. Hikayat. Makanya ini dikatakan apa? Al-hikayatu. Hikayat. Apa ya? Pengkisahan. Hikayat. Mengkisahkan. Menceritakan. Makanya qala Allah berkata, alhamdulillahi. Andaikan bukan hikayat itu, harusnya dia maf'ulun bihi. Alhamdulillah.
Tapi kita kalau Allah berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu andaikan dipakai kaidah i'rab, maka qala Allahu al-hajjah. Allah mengatakan haji itu adalah seperti itu. Insyaallah nanti akan dipaham gitu karena belum dipelajari apa itu maf'ulun bihi, apa itu apa. Tapi itu saja yang pasti di sini kita kenal. Salah satu sebab i'rab itu diperkira-kirakan apabila kita mengkisahkan, menghikayatkan, mengutip perkataan seseorang, maka perkataan itu harus kita kutip sebagaimana adanya. Jangan dipakai kaidah i'rab. I'rabnya hanya dibenak, diperkira-kirakan. Bah. Iya. Apa nafau tahu seperti itu diucapkan. Inilah, harus begitu. Makanya tidak boleh dirubah-rubah Al-Qur'an contohnya. Kana iblisu minal jin. Qala Allah Ta'ala iblisu minal jin. Ya, katakan iblisu. Jangan rubah-rubah, jangan katakan iblisa. Walaupun dia objek, harusnya kan objek maf'ulun bihi itu dinasab. Tapi karena kita menghikayatkan perkataannya orang, jangan rubah-rubah. Hikayat sebagaimana. Seperti itu. Nah, dengan inilah bentuk sebab-sebab i'rab itu mesti diperkira-kirakan. Ada 5 sebabnya. Yang pertama ta'adzur, yang kedua asikal, berat, yang selanjutnya munasabah, yang selanjutnya adalah wakaf. Wakaf itu membuat i'rab, yang selanjutnya adalah hikayah. Al-hikayah itu membuat i'rab itu diperkira-kirakan. Nah, inilah i'rab dan dengan 2 pembagiannya, i'rab yang dilafazkan dan i'rab yang diperkira-kirakan. Penting barangkali juga untuk diketahui, ialah ini poin terakhir pertemuan kita, bahwa tidak semua kata itu bisa di-i'rab. Tidak semua kata bahasa Arab itu bisa di-i'rab. Yang bisa di-i'rab cuma 2. Yang di-i'rab itu hanya 2. Hanya isim dan fi'il mudhari. Yang di-i'rab itu cuma 2, yaitu al-ismu dan fi'lun mudhari. Ini yang di-i'rab. Ini diistilahkan mu'rab, bisa ter-i'rab atau ter-i'rab, mu'rabun. Sementara pembagian kalam yang lainnya, apa lagi pembagian kalam selain isim dan fi'il mudhari? Fi'il amar, apa lagi? Fi'il madhi dan satu lagi pembagian kalam, huruf. Itu semuanya dibina, tidak dirubah-rubah dia. Jadi al-harfu, begitu juga fi'lul al-amri, begitu fi'lu al-madhi, semuanya ini mabni, dibina. Tidak bisa tidak bisa di-i'rab dia. Yang bisa di-i'rab ini isim dan fi'il mudhari. Itu pun tidak semua isim. Ada beberapa, tapi mayoritas. Ada beberapa sebabnya isim itu tidak bisa di-i'rab. Yang di-i'rab itu yang pasti secara garis besar isim, begitu juga fi'il mudhari. Kalau huruf tidak bisa di-i'rab, contohnya kana fis samawati, fi tidak bisa dirubah-rubah ini. Kana fi tidak bisa, fu, fa tidak bisa. Seperti itu. Tidak bisa ini fu apa. Tidak bisa ini huruf fi'il madi juga. Kana ta'allama, kana alima, seperti itu. Bahkan kana ini sudah fi'il madi. Tidak bisa dirubah-rubah ini. Karena sebenarnya, jadi tidak bisa itu dirubah-rubah. Tidak bisa itu di-i'rab apa? Huruf
fi'il amar dan juga fi'il madi. Yang bisa di i'rab isim dan fi'il mudhari. Itu poin penting dia. Mu'rab artinya teri'rab, mabni terbina artinya ditetapkan, tidak dirubah-rubah akhirnya. Mabni yang tidak berubah-ubah akhirnya. Kalau i'rab itu yang dirubah-ubah akhirnya. Nah, pekan depan insyaallah pembagian i'rab, kemudian akan diketahui isim itu ketika di i'rab apa saja i'rabnya, fi'il mudhari ketika di i'rab apa saja i'rabnya. Yang terlalu banyak dulu supaya bisa diulang-ulangi. Kalau banyak kita, apalagi naik-naik ini, naik-naik bisa gini. Naik bisa gini. Iya, butuh ketekunan. Ya, bukan. Iya, kita tidak mengejar apa target khatam ya. Yang kita kejar adalah pahamnya. Itu yang naik bisa gini. Itu kan dikasih kelas kawaid baru jam terakhir, ya Allah, anak-anak. Ya. Nanti akan kita tahu itu. Akan oh begini, oh di raf gini, oh di raf lagi. Karena ada pernah tanya Kak, dia mengatakan khalaqas samawati wal arda. Dia bilang kenapa tidak wal ardi di atap ki? Katanya mengatap. Kenapa di anui? Beda di nasab ki, semuanya di nasab. Cuma kan tanda nasab pun tidak semuanya tanda nasab itu fathah. Ada, saya ditanya. Makanya aku bilang seorang yang tidak mau sebut namanya, seorang yang sangat dikagumi, dihormati. Biasa makan kitab kuning dalam pengajian orang itu. Makanya katanya, oh di situ kau aneh. Berarti beliau kurang di dasar. Barangkali ya beliau memahami bahasa sesuai pemahaman ya. Akan tapi kaidah mungkin napaham ketika nabacai. Pemahaman yang seperti itu yang berbahaya itu. Yang tidak didasari dengan kaidah. Itu bahaya. Sambil makan. Kalau ini matan jurnya ini betul-betul dipahami. Oh, insyaallah. Insyaallah. Nah, ayo. Baru dihafal ini. Kamu paham apa lagi? Ayo. Sekarang jauh ini makan. Masya Allah, biasa saya tempat untuk pelajar jalan. Gimana kalau pelajar urutan harus paham? Kenapa itu ini? Mungkin saya belajar dua faktor. Guru yang tidak menekan kita. Kalau lembut kita, guru mahal. Iya. Kemudian tapi juga mungkin guru. Ya, itu. Saya dulu aku tidak ada mimpi untuk tahu baca kita. Cuma pakai tahu nih mau silat warna charter kita nama beli. Akhirnya belajar untuk selamat. Ternyata setelah belajar disukai. Apalagi beliau banyak masa matangnya beliau.
Jadi beruntunglah apabila kita berguru pada seorang ulama yang Sudah matang. iya di masa-masa matanya dan masih gasing. Beda itu sikapnya seseorang itu di masa-masa 40 tahun dan di masa 60 tahun, beda itu. Jadi apa yang kita pahami juga di sini ya, lebih lagi di pondok atau Iya. betul di sana. Iya, ini. Dia belajar betul-betul. Iya. Bagus, itu salah satu metode untuk di ilmu itu bertahan. Iya, Mengajarkannya. Iya. mengajarkannya. Ilmu hilang ketika tidak diamalkan dan diajarkan. Pernah kikat gini, Dik. Kikat di kalau mau upload ini pembicaraan. Pernah satu kali. Iya. Susah mulia. Iya. Jangan terlalu banyak. Naik-naik minyak.